Halo, nama saya Arya Rahman Hakim, nomor absen 6 dari kelas 12 MIPA 1. Halo, nama saya Selina Lovindri, nomor absen 9 dari kelas 12 MIPA 1. Halo, nama saya Kaisar Eben Rafael Pardede, nomor absen 19 dari kelas 12 MIPA 1. Halo, nama saya Nurdika Kurniawati, nomor absen 25 dari kelas 12 MIPA 1. Halo, nama saya Muhammad Gozi Al-Ghifari, nomor absen 24 dari kelas 12 MIPA 1. Halo, saya El Stefani, nomor absen 12 dari kelas 12 MIPA 1. Halo, nama saya Daniel Nufarin Eninata, nomor absen 10 dari kelas 12 MIPA 1. Peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh APRA terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 1950. Di bawah pimpinan Raymond Westerling, kelompok ini masuk ke dalam kota Bandung dan menyerang orang-orang berseragam TNI. Kira-kira apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Angkatan Perang Ratu Adil dibentuk oleh Raymond Westerling pada tahun 1949. APRA merupakan misili bersenjata yang beranggotakan mantan pasukan KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan APRIS di Jawa Barat, yang masih berbentuk negara bagian Pasundan. Westerling yang pada saat itu ditugaskan sebagai kapten tentara kerajaan Belanda, berhasil melakukan tugasnya dan membunuh 40.000 rakyat Sulawesi Selatan. Selanjutnya, ia melakukan pembantaian di Jawa Barat terhadap penduduk Cibarusah, Cikalong, Tasikmalaya, dan Cirebon. Pada akhirnya, Westerling dipecat oleh pemerintah Belanda dari dinas ketentaraan. Bebas dari militer ternyata membuat Westerling semakin aktif mendekati kaum penentang pasca konferensi meja bundar. Ia membuat gerakan dengan nama Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Westerling menggunakan istilah Ratu Adil mencoba untuk menarik simpati rakyat berdasarkan kepercayaan terhadap ramalan Jayabaya. Ia berhasil mengumpulkan pengikut sebanyak 8.000 orang dalam waktu singkat. Tujuan APRA dan kaum kolonialis adalah untuk mempertahankan bentuk federal Indonesia dan mempertahankan tentara khusus di tiap negara bagian RIS. Penceritaan hingga konflik. Pemberontakan APRA dimulai pada 5 Januari 1950. Westerling memberikan ultimatum kepada pemerintah RIS. Serahkan kekuasaan militer daerah Pasundan kepada kami. Jadikan APRA sebagai pasukan resmi. APRA menganggap bahwa TNI kurang mampu menjalankan tugasnya. Karena pemerintah tidak menganggap serius hal tersebut, Westerling menggunakan cara kekerasan. Target utama APRA ialah Jakarta dan Bandung. Ultimatum tidak memberikan hasil apapun. Bagaimana selanjutnya? Tanya salah satu anggota. Target kita ialah wilayah Jakarta dan Bandung. Inspektur Van Biklen dan Van der Miola akan memimpin pergerakan di sekitar Cililin, ucap Westerling. Akhirnya, gerakan APRA menyerang kota Bandung pada 23 Januari 1950. APRA membunuh setiap anggota TNI yang dijumpai. Gerombolan APRA berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi dan jadi pertempuran tak berimbang antara APRA dan TNI. Pertempuran tersebut memakan 79 korban jiwa dari APRIS, termasuk Letkol Lemboh serta penduduk sipil. Pemerintah Republik Indonesia Serikat segera mengirimkan bantuan ke Bandung untuk menghentikan APRA. Sementara di Jakarta, pada 10 Januari 1950 diadakan perundingan antara Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, yaitu Muhammad Hatta, dengan Komisaris Tinggi Belanda. Hasilnya, Komandan Tentara Belanda, yaitu Majen Engels, mendesak Westerling untuk pergi. Setelah terdesak, APRA akhirnya pergi meninggalkan Bandung
dan menyebar ke berbagai wilayah. Gerombolan APRA yang kabur berhasil dilumpuhkan TNI. Di Jakarta, Westerling mengadakan kerjasama dengan Sultan Hamid II yang menjadi Menteri Negara tanpa portofolio di Kabinet Republik Indonesia Serikat. Sultan Hamid II ternyata menjadi dalang dari peristiwa ini. Keduanya menyusun rencana untuk mewujudkan tujuannya. Sultan, saya memiliki kesepakatan yang menguntungkan untuk kedua belah pihak, ucap Westerling. Apa yang menjadi rencanamu? Tanya Sultan Hamid II. Kami, APRA, akan menyerang tempat sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat dan menculik semua Menteri Republik Indonesia Serikat. Selain itu, Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, Sekjen Kementerian Pertahanan Ali Budiarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Pol TB Simatupang akan kami bereskan, ucap Westerling. Setelah itu, apa yang menjadi keuntungan bagi pihakku? Tanya Sultan Hamid II. Jika rencana ini sukses, Sultan akan menjadi Menteri Pertahanan. Bagaimana, Sultan? Ucap Westerling. Baiklah, lakukan rencana tersebut. Akan tetapi, berkat kesigapan Apris, rencana APRA berhasil digagalkan. Westerling yang menyadari kegagalan rencananya memutuskan kabur dengan pesawat Catalina Angkatan Laut Belanda ke Singapura pada 22 Februari 1950. Westerling sempat ditahan selama 1 bulan di Singapura. Pemerintah Indonesia berusaha menuntut agar buronannya diserahkan. Namun, hal itu ditolak oleh pihak Inggris. Sementara itu, Sultan Hamid II baru tertangkap pada 5 April 1960. Kesimpulannya, pemberontakan APRA merupakan peristiwa pemberontakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling, yang merupakan seorang Belanda, yang mana peristiwa ini terjadi pada 23 Januari 1950. Peristiwa ini ternyata juga didalangi oleh salah satu tokoh Indonesia, yaitu Sultan Hamid II. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan Pasundan sebagai federal dan APRA sebagai tentara negara Pasundan. Pemberontakan APRA dapat